Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Tampaknya mereka tidak menyangka orang-orang asing ini ada di sini. Ani memandang orang-orang asing ini dengan ekspresi dingin, sama sekali tidak berbicara dengan mereka, menoleh dan melanjutkan untuk check-in dengan resepsionis. Ani, apakah sangat sedih melihatku? Aku sangat senang melihatmu. Di antara orang-orang asing itu, seorang pria tampan dengan rambut pirang, mata dalam dan mata hijau zamrud mendekati Ani, meletakkan tangannya di atas meja resepsionis, dan tersenyum pada Ani dengan kepala miring, dengan nada main-main. Kata. Bahasa Inggris Lin Yu tidak terlalu baik, tetapi dia secara kasar dapat memahami percakapan mereka. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik orang asing bermata hijau yang sedikit sembrono itu, tahu bahwa dia pasti sudah mengenal Ani sebelumnya. Tuan Chat, bisakah Anda menjauh dariku? Ani mengambil kartu kamar, menatap orang asing bermata hijau dengan dingin, dan berkata dengan nada yang agak menjijikkan. Setelah dia mengatakan ini, pengawalnya segera datang dan berkata dengan dingin kepada pemuda bernama Chat, Tuan Chat, tolong menjauhlah dari Nona N. Chat hanya tersenyum acuh tak acuh, lalu menyingkir dan menyingkir. Setelah Ani berjalan, dia tersenyum dan berkata, Ani, aku pasti akan memecahkan virus ini sebelum kamu. Ani tidak melihat ke belakang, dan membawa orang-orangnya sendiri ke lift. Lin Yu melirik Chat ketika dia lewat, dan Chat juga melihatnya. Setelah melihat warna kulit Lin Yu, dia langsung mencibir, Huaxia. Ani, kamu membawa seorang pria Huaxia untuk melakukannya. Apa? Sebagai sampel untuk percobaan manusia. Di bidang kedokteran barat, ada banyak sukarelawan yang dalam kesusahan atau sakit parah yang bersedia mengabdikan diri untuk pengobatan jika mereka memberi uang. Jadi begitu dia melihat Lin Yu, kesan pertamanya adalah bahwa Lin Yu adalah seorang sukarelawan China yang dipekerjakan oleh Ani. Orang itu hanya akan tertular virus ini, untuk dilakukan penelitian in vivo oleh N dan yang lainnya. Dia adalah temanku, seorang dokter pengobatan Tiongkok yang hebat. N, yang tidak berbicara sepanjang waktu, mendengar kata-kata Chat dan menjawab dengan dingin. Dokter pengobatan Cina. Chat mengulangi kalimat dalam bahasa China yang diucapkan Ani dengan aksen aneh, dan seluruh orang itu tampak sedikit terkejut, lalu mencibir, mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada sarkastik, Ani, kamu seharusnya tidak mencari dokter pengobatan China ini untuk membantu Anda. Bukankah kita di komunitas medis barat pernah berkomunikasi dan berdiskusi bersama sebelumnya? Pengobatan Tiongkok dari pengobatan Tiongkok hanyalah tipuan yang menipu. Tidak ada nilai medisnya. Itu sebelumnya. Ani berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, pengobatan Cina Huaxia sangat ajaib dan efektif, jauh di luar imajinasi kita. Ani, apa kamu bercanda? Pemimpin yang menganjurkan pemboikotan pengobatan China di masa lalu, tapi kamu. Chat mengerutkan kening, mencibir dalam kebingungan, dan berkata, apakah kamu juga tertipu oleh trik pengobatan Tiongkok mereka? Ani menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya lagi. Setelah semua orang di sisinya masuk ke lift, dia langsung menekan tombol tutup. Abaikan dia, orang ini punya penyakit otak. Ani menyapu kesuraman di wajahnya dan berbalik untuk menjelaskan kepada Lin Yu. Lin Yu tersenyum, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan Chat barusan, dan bertanya kepada N dengan rasa ingin tahu, siapa mereka. Dengarkan nada suara mereka, sepertinya mereka datang ke sini karena virus ini, bukan? Wajah Ani merosot lagi dan mengangguk, ya, mereka juga datang ke sini untuk virus mematikan ini. Apa kamu tahu organisasi XS? Organisasi XS. Lin Yu terkejut sedikit, dan menemukan bahwa nama itu sangat akrab, tetapi dia tidak pernah bisa mengingat di mana dia mendengarnya. Sangat akrab, tapi tidak ingat.
Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan jujur. XS adalah laboratorium medis yang sangat terkenal di Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam penelitian virus. Annie menjelaskan kepada Lin Yu. Lin Yu tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Annie, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku ingat, itu adalah laboratorium yang dikenal sebagai Bapak Virus, kan? Ketika dia masuk universitas untuk belajar kedokteran barat, dia pernah mendengar tentang organisasi terkenal ini, yang setara dengan keberadaan legendaris di dunia virus, dan kekuatannya kuat. Ya, itu mereka. Annie mengangguk, matanya sedikit khawatir, dan dia berbisik, kupikir mereka akan datang, tapi aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Lin Yu mendengar bahwa organisasi XS juga ada di sini untuk memecahkan virus mematikan itu, dan dia terkejut dan dengan bersemangat berkata, mereka datang untuk membantu semua penelitian, bukankah itu hal yang baik? Satu lagi organisasi medis akan datang, dan itu akan memiliki kemungkinan ekstra untuk menaklukkan virus, jadi dia pikir ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Hal baik. Asisten di belakang Annie mengerutkan kening dan memandang Lin Yu dan berkata, ini mungkin hal yang baik untuk Anda, tetapi jika mereka pertama kali menemukan cara untuk menyembuhkan virus ini, maka bonus keluarga Rothschild akan masuk ke kantong mereka. Ya, $500 juta. Anggota lain dari American Medical Association tidak bisa menahan nafas. 5 miliar. Lin Yu terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. 500 juta yuan, dan itu masih dolar AS, yang lebih dari 3 miliar yuan jika diubah menjadi RMB. Ada pahala 3 miliar untuk menyembuhkan penyakit. Bahkan jika kekayaannya sekarang mapan, Lin Yu, yang memiliki ratusan juta atau bahkan lebih dari 1 miliar dana yang beredar di kartu banknya, tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar nomor ini. Seperti yang diharapkan untuk menjadi keluarga terkaya di dunia, keluarga ini memang kaya. Karena itu, Lin Yu tahu alasan mengapa Annie tidak cocok dengan Richard. Dengan jumlah uang yang begitu besar, bahkan mitra terbaik pun akan saling melawan. Terlebih lagi, hubungan antara Asosiasi Medis AS dan organisasi XS tidak ada persahabatan. Kupikir keluarga Rothschild hanya mempercayakan ini pada keluargamu. Lin Yu tersenyum pada Annie dan berkata, bagaimana bisa keluarga besar seperti mereka menaruh semua harapan mereka pada organisasi atau individu manapun? Annie tersenyum tipis, terlihat sangat bebas dan santai, percaya diri dan berkata, dia, sebenarnya, saya katakan, mungkin ada lebih dari organisasi medis XS yang datang kali ini. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa juga telah datang, tetapi saya telah keyakinan, pada akhirnya, bonus dari keluarga Rothschild pasti akan jatuh ke kantong Anda dan kami. Aku akan membiarkannya, aku bukan untuk uang. Lin Yu menggelengkan kepala pada Annie, tidak tertarik dengan bonus yang besar. Baginya, apalagi nyawa kakak perempuannya 3 miliar, itu 30 miliar, 300 miliar, itu tidak sebanding. Jadi dia tidak peduli kepada siapa bonus itu nantinya akan diberikan. Yang dia pedulikan adalah siapapun itu, selama dia bisa memimpin dalam mengembangkan metode untuk memecahkan virus. Bahkan jika dia memintanya untuk mengambil semua aset keluarganya, dia bersedia. Setelah kembali ke hotel untuk menetap sebentar, Annie memanggil Lin Yu dan semua orang di bawah, berencana pergi ke gunung untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Setelah Lin Yu dan Annie turun, Chad dan yang lainnya sudah tidak ada lagi, dan mereka mungkin memimpin ke atas gunung. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil langsung meluncur ke daerah pegunungan tempat virus itu bermula. Medan di sini sangat rumit, dan banyak jalan pegunungan yang terjal dan memanjang sehingga perlu diperlambat agar dapat lewat dengan aman. Jadi setelah mereka memasuki gunung yang dalam, hari sudah hampir tengah hari, dan mobil masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan terus masuk. Untungnya, semua orang membagikan jatah dan air minum sebelum datang.
Ani dan Lin Yu duduk di dalam mobil dan makan. Setelah mobil berjalan selama 10 menit lagi, jalan di depannya menjadi luas dalam sekejap, tetapi sebuah pos pemeriksaan untuk sementara didirikan di tengah jalan, dan sebuah penghalang jalan penuh duri besi ditempatkan di tengah jalan, dan ada pemberhentian di samping penghalang jalan. Sebuah truk berwarna hijau militer, di samping truk tersebut terdapat 2 orang pria berseragam militer. Setelah melihat Ani dan iring-iringan mobil mereka segera mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk berhenti. Ani buru-buru mengguncang kaca, mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan fotonya dan menunjukkannya kepada tentara yang berlari, lalu menyerahkan izin kerjanya. Tentara itu mengambil ponsel N dan IT-nya dan memeriksanya dengan hati-hati, lalu mengembalikannya ke Ani setelah memastikan bahwa itu benar, dan kemudian memerintahkan orang-orang di belakang untuk menghapus penghalang jalan, dan tentara itu melambai ke konvoi Ani dan berlari ke depan terlebih dahulu. Jelas untuk menunjukkan Ani dan yang lainnya. Ani, kamu lebih baik dari yang aku kira. Lin Yu tersenyum pada Ani, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia, orang asing, bisa membiarkan tentara Tiongkok melepaskan. Itu, hei, ada begitu banyak tempat yang membuatku terkejut. Ani berkedip pada Lin Yu dan berkata dengan bercanda. Kemana kita pergi dulu? Lin Yu melirik prajurit yang memimpin jalan. Pergi ke barak dulu. Ani berkata, saya menanyakannya kemarin. Ada seorang dokter di barak yang mulai merawat pasien dengan virus ini. Di bawah bimbingan tentara, N dan konvoinya dengan cepat mencapai barak, hanya untuk melihat pagar yang kuat di ruang terbuka di depan mereka. Tapi yang mengejutkan Lin Yu dan Ani adalah sekelompok besar orang berkumpul di luar gerbang saat ini. Melihat pakaian mereka tampak seperti orang lokal. Semua orang memegang senjata seperti tongkat atau cangkul. Teriak lantang di dalam barak, emosional dan penuh warna merah. Di pintu, beberapa tentara menghalangi mereka, mencegah mereka masuk, dan pada saat yang sama mereka terus berbicara dengan mereka, seolah membujuk mereka. Pengemudi yang sedang mengemudi melihat situasi tersebut dan segera menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Pada saat ini, Ani dan yang lainnya menemukan bahwa ada juga kendaraan off-road berwarna coklat yang diparkir di pinggir jalan, dan orang-orang di dalam mobil itu menurunkan semua jendela, menjulurkan kepala dan melihat ke arah gerbang. Lin Yu dan Ani mengetahui bahwa Chad dan yang lainnya sedang duduk di kendaraan off-road tadi. Jelas, mereka tidak bisa masuk untuk sementara waktu karena ada begitu banyak orang yang diblokir di pintu masuk barak. Chad juga memperhatikan N dan Lin Yu saat ini. Dia melihat ke samping N, tersenyum jahat, mengarahkan alisnya dengan 2 jari, dan memberi hormat pada N. Ani meliriknya dan langsung mengguncang kaca mobil. Chad di kendaraan off-road bahkan lebih bahagia saat melihat ini, mengangkat kepalanya dan tertawa. Presiden, harap tunggu di dalam mobil sebentar, saya akan mempelajarinya. Asisten yang duduk di kopilot berkata kepada Ani, lalu membuka pintu dan berjalan turun. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Ani, saya akan mengikuti dan melihat-lihat. Sambil berbicara, dia juga membuka pintu mobil, dan mengikuti asisten wanita itu ke kerumunan. Apa? Ani memanggil Lin Yu. Melihat Lin Yu sudah keluar, dia ragu-ragu sejenak, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil, dan berjalan di belakang Lin Yu menuju gerbang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.